Udah lama nih nggak review earphone. Kayak pernah aja. Halo semua, Jun di mana? Ini ada satu earphone yang sebenarnya sih kalau saya pribadi, saya jarang banget pakai earphone karena memang lebih sering pakai PC daripada pakai handphone. Jadi kalau pakai PC atau laptop, pakai earphone rasanya agak gimana gitu ya. Selain yang pertama kecil, yang kedua kabelnya juga kurang panjang kalau harus dipasang di PC yang ada di bawah meja. Dan karena kebiasaan udah pakai headphone yang gede, jadi rasanya kalau pakai earphone tuh agak gimana gitu ya. Tapi karena ada satu barang ini di studio dan kayaknya ini menarik dan memanggil-manggil untuk direview, jadi ya udahlah saya cobain aja pakai ini. Dan gimana experience saya pakai ini? Kita lihat aja. Ini adalah Sonic Gear. Jadi ini earphone dari Sonic Gear yang namanya adalah Hyperbass Buds One. Powerful Bass Clear Voice. Nanti kita buktiin apakah klaimnya benar atau enggak. Tapi yang pasti sebelumnya kita lihat dari packingnya dulu. Ini packingnya bagus banget kalau menurut saya. Jadi jarang banget saya ngelihat earphone yang packingnya niat banget kayak gini. Jadi biasanya saya bukan beli sih, lihat-lihat kalau lagi jalan-jalan di mall gitu kan. Udah lama mall tutup tapi nggak apa-apa. Jadi dulu waktu ngeliat-ngeliat earphone itu banyak yang harganya ratusan ribu tapi packingnya cuma plastik biasa. Dan ini bagus banget menurut saya ini ya. Jadi dia dari kardus ini kali ya, tapi kardusnya bagus, finishing luarnya juga mulus. Terus dia tebel dan ini dia magnetik. Jadi kalau ditutupin, nah dia magnetik gitu. Jadi secara packingnya sih keren banget lah ya. Cuman namanya earphone audio, kita tidak menilai dari packingnya, tapi dari kualitas audionya sendiri. Nah, sebelum kita bahas ke kualitas audionya, kita lihat dulu apa aja yang ada di dalam packingnya si Sonic Gear Hyperbass Buds 1 ini. Dan ini adalah unit earphone-nya sendiri. Ini kabelnya lumayan tebel. Terus di bagian tengahnya ini ada untuk mikrofon, berarti ini cocok banget untuk apa namanya dipasang di HP karena bisa dipakai untuk telepon. Dan di sini hanya ada satu tombol, yang ini fungsinya udah jelas kalau kamu telepon ya untuk terima dan matiin telepon. Dan kalau saat dengerin lagu, ini kalau kamu pencet satu kali, itu fungsinya adalah untuk play dan pause. Kemudian kalau dipencet tahan, itu kalau di iPhone dia untuk mengaktifkan Siri. Kalau di Android saya belum pernah cobain, nanti kamu cobain sendiri aja ya. Nah, kemudian untuk eartipsnya sendiri, ya hampir samalah standar seperti apa namanya earphone lainnya. Dan ini tapi tidak ada tulisan kanan kirinya. Biasanya kan ada tulisan LR-nya gitu ya. Di sini ternyata nggak ada. Tapi kalau kamu udah biasa mungkin udah tahu. Tapi buat yang belum terbiasa pakai model kayak gini, pastiin aja ini ngadep ke depan. Jadi kalau kamu ini ke belakang berarti kebalik. Jadi ke depan berarti yang sebelah ini adalah untuk kanan, yang ini adalah untuk sebelah kiri. Nah, tadi ada dapat apa namanya 3 tips ya yang ukurannya berbeda-beda dan itu nanti untuk menyesuaikan sama lubang telinga kamu. Jadi kalau nanti ini kamu pakai ternyata rasanya kurang nyaman, berarti mungkin ear tipsnya kekecilan atau kegedean untuk lubang telinga kamu. Dan untuk beberapa orang, untuk saya termasuk nih ya. Jadi lubang telinga kanan sama kiri saya itu kayaknya diameternya beda. Jadi kalau saya pakai apa namanya earbuds kayak gini dengan ear tips yang sama, itu kenyamanannya beda antara kanan dan kiri. Jadi pastiin aja sesuaikan dengan kenyamanan di telinga kamu sendiri.
Sebelum kita membahas kualitas audionya, kita cek dulu aja harganya karena kita baru bisa menentukan apakah sebuah peripheral audio itu bagus atau enggak dari harganya. Ada yang kualitas audionya jelek, tapi karena harganya 20 ribuan, ya nggak jadi jelek karena sesuai dengan harganya. Ada juga yang kualitas audionya lumayan lah di telinga, tapi ternyata harganya 1 juta lebih. Nggak jadi lumayan, jadinya jelek banget karena harusnya bisa dapat yang lebih bagus mungkin ya. Nah, untuk si Sonic Gear Hyperbass Buds 1 ini di e-commerce harganya bervariasi. Jadi ada yang jual 80 ribuan, ada yang jual lebih dari 100 ribu. Tapi kalau di official store-nya si Sonic Gear ini, dia jual dengan harga 99 ribu. Tapi kamu dapat bonus pouch untuk nyimpen earbuds-nya ini. Jadi kamu nggak perlu bawa kotaknya ini kemana-mana. Kamu udah dapat kotak penyimpanan sendiri yang pastinya lebih keren. Nah, sekarang untuk kualitas audionya. Sebelum kita lanjut, saya mau kasih tahu dulu bahwa saya bukan seorang profesional di bidang audio. Jadi yang saya sampaikan ini nanti adalah pendapat seorang user biasa yang emang nyari earphone budget gitu ya. Jadi bukan pendapat seorang audiophile. Oke, untuk kualitasnya sendiri ini dia kalau menurut saya lumayan bagus. Tapi kalau melihat harganya yang di bawah 100 ribu jadi bagus banget. Dan ini klaim bukan hyper. Ya, namanya yang hyperbass dan di sini powerful bassnya ternyata masih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saat kamu dengerin bassnya terasa banget, tapi bukan hanya bass doang yang menonjol karena treble-nya juga kedengeran. Jadi suara yang dihasilkan nggak mendem. Dan kalau dipakai buat dengerin lagu dan buat telepon juga, suara vokal yang kamu terima juga terdengar clear. Jadi klaim clear voice-nya juga masih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian ear tips-nya ini dia berfungsi untuk noise isolation. Jadi kalau kamu pakai ini di telinga kayak gini nih. Nah, itu suaranya akan ya hampir seluruhnya masuk ke dalam telinga karena suara ambient dari luar itu nggak masuk ke dalam telinga kamu. Jadi kualitas bass terus treble dan voice-nya tadi bisa benar-benar kamu nikmati. Nah, cuma kalau yang model begini nih ada plus minusnya. Plusnya adalah suara yang kamu terima jadi lebih bagus, tapi minusnya adalah kamu jadi budek, nggak denger suara dari luar. Jadi kalau kamu dipanggil sama nyokap kamu mungkin kemungkinan besar nggak denger sampai kamu dicolek. Dan karena alasan itulah saya tidak menyarankan earphone yang model begini untuk kamu pakai olahraga di jalan. Jadi kalau kamu hobi jogging, terus hobi sepedaan, jangan pakai yang kayak gini karena kamu akan terputus dari suara kendaraan yang ada di sekitar kamu. Dan mungkin begitu ada yang ngelakson, mungkin kamu terlalu ke tengah, kamu bisa jadi nggak dengar. Jadi berbahaya. Pakailah ini kalau kamu di rumah aja. Sekarang untuk performance dia saat dipakai untuk nelpon. Di saat telepon, tadi udah saya sampaikan juga bahwa suara yang kamu terima jelas. Tapi gimana dengan suara kita yang diterima oleh lawan bicara kita? Ternyata hasil suara yang dihasilkan oleh mikrofon ini lumayan. Jadi lawan bicara saya bisa mendengarkan suara saya dengan jelas walaupun saya nggak mendekatkan mikrofon ini ke mulut. Soalnya kadang-kadang kan ada tuh yang kita pakai ini terus habis itu nggak denger terus harus dideketin gini. Nah itu nggak, saya pakai dalam kondisi normal kayak gini dan ternyata suara saya bisa diterima dengan baik. Nah gimana kalau kamu pengen pakai ini sebagai alat untuk recording? Jadi kalau kamu pengen ngerekam gitu ya suara kamu pakai ini, gimana hasilnya? Langsung kita cek aja. Oke, ini adalah hasil rekaman dari mikrofon Sonic Gear Hyperbass Buds 1 ini. Dan ini saya colokin ke HP Android yang lumayan tua. Nah, yang perlu jadikan catatan adalah kalau kamu nyolokin earphone atau mikrofon kayak gini ke HP, beda HP akan beda kualitas audio yang dihasilkan. Karena yang bekerja bukan cuma mikrofonnya, tapi juga sound processor yang ada di handphonenya. Jadi kemungkinan kalau handphone kamu lebih baru, lebih bagus, dan lebih mahal, maka dengan mikrofon yang sama, audio yang dihasilkan bisa menjadi lebih bagus. Jadi ini adalah salah satu contoh aja bahwa yang sekarang saya lakukan bukan dicolokin ke handphone yang flagship yang mahal dan segala macam ya. Ini adalah Android yang udah lumayan tua. Nah, itu dia untuk kualitas audionya dari suara dan juga mikrofonnya. Dan menurut saya sebagai user yang memang mencari earphone budget gitu kan, untuk sekelas earphone dengan harga di bawah 100 ribu, jadi kalau tadi di official store dia harganya 99 udah dapat pouch, berarti earphone-nya sendiri mungkin harganya sekitaran 80-90 ribuan aja. Dan dengan level harga segitu, kualitas audio yang kamu dapat bagus banget kalau menurut saya nih. Dan
powerful bass dan clear voice yang ditulis di sini masih sangat bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau kamu tertarik untuk membeli earphone ini, link pembelian ada di deskripsi. Sampai ketemu di video yang lain.